Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita. Pada siang ini kita akan membahas tentang tolong menolong dalam apa, Bu? Tolong menolong dalam apa, Ibu? Ya. Allah berfirman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, itu dia. Apa artinya? Allah berfirman, ada juga, Bu. Tadi hidup bentar. Artinya, tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Nah, itu dia. Surah Al-Baqarah ayat 273. Coba Ibu buka betul enggak? Surat Al-Baqarah ayat 273. Surat Al-Baqarah ayat 273. Mana Bu? Betul. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya. Apa artinya tadi? Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Nah, yang ingin kita bahas pada sore ini, tidak boleh tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Kalau tolong menolong dalam kebaikan sudah pernah saya jelaskan di sini. Paham ya? Sudah kita jelaskan tolong menolong dalam kebaikan. Innallaha fi aunil 'abdi idza kana al-'abdu fi aunil akhi fi auni akhi. Innallaha fi aunil 'abdi. Sesungguhnya Allah akan menolong hambanya. Idza kana al-'abdu fi auni akhi. Selagi hambaku itu atau selagi hamba Allah itu menolong saudaranya. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, kita harus suka menolong orang lain. Nah, ini tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Tapi tidak boleh kita tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Ada yang kerja di bank ini? Ada.
Ada nggak? Nah, coba perhatikan hadis ini. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu, dia mengatakan, ya, la'ana Rasulullah melaknat akilar riba, yang memakan riba, wa maukilahu, yang tadi yang makan riba, yang kedua ini wa maukilahu apa artinya? Yang menerima riba. Siapa menerima riba? Nasabah. Kalau bank kan nasabah, ya kan? Wa katibahu, penulisnya siapa? Pegawai bank. Kalau itu bank. Kalau bank riba. Wa syahadaihi, dua orang saksinya, siapa mereka? Katibahu, penulis dan dua orang saksinya, dia di mana dia? Kalau umpamanya itu bank. Nah, ini yang namanya tolong menolong apa maksudnya? Yang namanya tolong menolong artinya ya, yang namanya tolong menolong itu lebih dari satu kan? Kalau satu kan nggak mungkin menolong. Nah, jadi kalau menurut hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya, apa hukum kerja di bank? Ini bank yang ada ribanya maksudnya, yang ada bunganya, haram kan? Nah, siapa saja yang haram? Pertama tadi siapa? Pertama yang memakan riba. Ini apa? Tadi apa? Pemakan riba. Siapa yang makan riba? Yang mendapat keuntungan dari bunga uang. Yang kedua, wa maukilahu, yang menerima riba. Ini uang riba nih. Saya kasih sama ibu makan. Atau ibu menerima. Apa maksudnya yang menerima riba? Nasabah ya. Kalau pemakan riba, banknya ya. Kalau bank riba, kalau mau kilahu tadi, yang menerima riba. Wakatibahu, penulisnya siapa? Pegawai. Dah. Wa syahidaini, dua orang saksinya. Coba. Yang lihat. Nah, kalau begitu, itu tolong menolong enggak? Tolong menolong kan? Siapa yang tolong menolong? Pertama siapa? Semuanya. Hah? Nasabah juga kalau dia terima bunga uang. Bunganya dosa. Yang kita bilang ini kan ribanya, bukan menyimpan uang di bank. Yang haram tadi apa? Ribanya. Paham ya? Kalau dalam konteks bank tadi berarti bunga uangnya yang riba. Kalau uang kita misalnya 10 juta, ada kemudian keuntungan dari 10 juta itu tanpa kerja keras, kita cuma taruh uang aja, jadi akhirnya jadi 12 juta. 2 juta itu yang riba, 10 juta tidak. Nah, itu dia. Makanya orang tanya sama saya, Ustadz, apa hukum kerja di bank? Saya bilang di situ, saya nggak usah jawab. Nanti kalau saya jawab nanti kamu marah. Saya bilang.
Kamu perhatikan saja hadis ini. La'ana Rasulullah akilar riba. Rasulullah melaknat orang yang memakan riba. Wa maukilahu, yang menerima riba. Termasuk yang menerima begini, ini jelas ini bunga uang. Saya kasih pada seseorang, dia tahu itu bunga uang, tapi dia gunakan, diterima. Nanti bagaimana hukum uang haram, itu lain nanti. Kemudian wakatibahu, penulisnya siapa? Ya, catat. Dan berapa? Iyalah. Di antaranya, kalau banknya bank riba, kita tidak menyinggung bank syariah. Ini bank riba, bank konvensional. Begini, mengenai bank syariah itu nanti kita bahas. Memang belum sempurna. Tapi paling tidak lahirnya bank syariah untuk menghapus bank atau mengkanter bank konvensional. Cuman apakah betul-betul syariah itu nanti. Paham ya? Ya kan? Inilah tolong menolong. Maksud tolong menolong apa? Yang catat, yang kasih, apalagi yang saksinya, itulah tolong menolong. Dah. Itu yang pertama. Jadi tolong menolong yang diharamkan, tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Di antaranya apa yang pertama? Tolong menolong dalam hal riba. Gimana Ibu? Ada pinjam, ada simpan uang di bank? Ada bunganya? Hati-hati Bu. Tapi kita tidak membahas riba ya. Ini kita hanya tadi membahas apa? Tolong menolong, larangan tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Yang kedua apa ini Bu? Tentang apa? Tentang larangan tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Yang kedua, minuman keras. Minuman keras. Coba perhatikan, ada enggak unsur tolong menolong dalam minuman keras? Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan lainnya dari sahabat Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah, Allah melaknat al-khamra, khamar. Apa tadi? Allah melaknat khamar. Apa itu khamar Bu? Minuman keras. Kayak mana minuman keras? Es batu. Apanya yang keras? Kadang-kadang kita menggunakan istilah bingung orang. Minuman keras itu kan es batu. Ya. La'anallah al-khamra, Allah melaknat khamra. Apa khamra? Khamar. Wa syaribahu, peminumnya, penenggaknya. Apa? Yang pertama Allah tadi melaknat siapa? Khamar. Yang kedua? Pemabuk. Wa syaribahu. Dah. Wa saqiyahu, yang menuangkannya. Siapa yang menuangkannya? Pelayan. Misalnya dia kerja di restoran ya, kemudian ada dijual bir, kan di lobi ada jual bir. Lantas dia bawa ini. Ini penuangnya namanya. Dia bawa ini. Penuangnya. Waba'i'aha. Apa arti waba'i'aha?
penjualnya. Penjualnya. Yang pertama tadi apa? Allah melaknat khamar. Yang kedua, penenggaknya. Yang ketiga, pelayannya yang menuangkan. Yang keempat, wabaknya, penjualnya. Wa mukta'aha, pembelinya. Itulah sebenarnya ini dengar nih suara saya. Apa yang pakai mic? Apa tadi? Pembelinya. Wa muqta'aha, pembelinya. Apa tadi? Wa asiraha, yang tukang proses, yang tukang peras, tukang proses, pembuatnya. Wa mu'tisaraha, wa mu'tisar, dan yang mau diproses. Apa namanya? Gimana maksudnya itu? Yang memproses dan yang mau diproses. Paham maksudnya? Misalnya ada orang punya bahan untuk membuat khamar. Mau enggak jadi dia misalnya punya apa? Contoh gini misalnya, dia punya ijuk ya. Ijuk baju. Lantas dia bilang, ada orang kan bilang, saya jadikan tuak boleh? Nah, yang membuat tuak itu tadi yang tukang prosesnya. Yang minta bahan tadi, itulah muqtasiraha namanya. Apa tadi? Yang mau diproses. Wahamilaha, agennya, penjual yang membawanya. Hijau, tua asam. Wahmahmulaha ilaihi, dan yang minta dibawakan. Apa maksudnya? Yang memesan. Ada berapa tadi kira-kira? Pertama khamar. Yang kedua peminum. Tiga pelayan. Penjual. Pembeli. Pemproses. Yang diproses. Pembawa. Yang memesan. Ada 9. Nah sekarang tolong menolong enggak itu? Tolong menolong 9 orang itu. Gimana kira-kira? Jadi ya. Sama seperti kata Nabi tentang riba tadi. La'ana Rasulullah melaknat tadi akilar riba, pemakan riba, wa maukilahu, nasabahnya, ya, pemakan dan yang menerima riba. Kemudian wa katibahu, penulisnya, wa syahadaihi, 2 orang saksinya. Faqal, kemudian Rasulullah mengatakan, hum sawaun, mereka sama semuanya. Jadi pemakan riba, yang menerima riba, apa tadi? Penulisnya, saksinya, semuanya sah. Demikian juga ini. Khamar, penjual, pelayan, apa tadi? Ada 9 tadi, itu semuanya sama. Itulah namanya tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Gimana kira-kira? Gimana? Nah, itu tolong menolong. Sudah 2 ya? Sudah 2 ya? Yang pertama tadi apa? Tolong menolong dalam hal riba. Ini tolong menolong yang diharamkan. Pertama tadi apa? Tolong menolong dalam hal riba. Yang kedua, khamar. Bukan kamar ya. Kamar lain lagi. Khamar.
atau minuman keras tadi, es batu tadi ya. Minuman keras yang memabukkan. Yang ketiga, la'ana Rasulullah ar-rashi wal murtashi. Ya, hadis riwayat Imam Abu Daud dan lainnya. Apa artinya? La'ana Rasulullah melaknat ar-rashi, penyogok, wal murtashi, dan yang mau disogok. Misalnya masuk kerja, ini harus lulus ya, ini 100 juta, itu yang menyogok. Yang menerima siap, aman, oke. Nah, itu murtashi, dilaknat oleh Rasulullah. Itu tolong menolong enggak? Tolong menolong. Walaupun dibilang ini tolong bos ya bos. Nah, ini tolong nyo bululu anu lu. Nah, nyempat nyo na apa? Uang apa? Uang apa? Itu tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Mau masuk ini, mau masuk itu, nyogok, itu dilaknat oleh Rasulullah. Paham ya? Ya apa tadi? Rasulullah melaknat apa tadi? Tukang sogok dan yang mau disogok. Atau dengan kata lain uang apa? Pelicin. Uang oli ya, uang oli. Kalau enggak dikasih uang pelicin, nyangkut sana nyangkut sini, enggak selesai urusan. Yang bahannya enggak lengkap lah, yang ini orangnya enggak di tempat lah, yang macam-macam. Begitu pam dibanting uang 10 juta. Sebentar aja udah siap. Itu ar-rashi, la'ana Rasulullah melaknat ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat tadi apa? Penyogok dan yang mau disogok. Nah, tadi itu, ini kadang-kadang cari kerja nyogok, masuk ini, masuk itu, nyogok. Benar tu. Makanya kadang-kadang enggak ada keberkahan itu rezeki itu. Yalah. Ya. Kalau enggak nyogok ustaz, enggak lulus, ya udah enggak apa lulus. Emangnya rezeki Allah itu cuma di situ. Pokoknya apapun yang namanya sogok menyogok, apa maksud sogok menyogok atau suap? Kita membayar seseorang untuk menguntungkan kita, itu suap namanya, sogok, rashi. Apa aja? Apakah untuk supaya dapat pekerjaan atau untuk membela kita? Kita sogok hakim misalnya agar kita bebas. Sogok hakim, misalnya. Sogok macam-macam kasus-kasus. Sogok. Pokoknya asal ada unsur suap menyuap itu termasuk ar-rashi wal murtashi. Ar-rashi tadi apa? Tukang sogok. Murtashi yang mau disogok. Sudah berapa? Bu? Sudah 3 ya. Yang pertama tadi apa? Tolong menolong dalam hal riba. Yang kedua, khamar. Yang ketiga, yang keempat. Coba Bu perhatikan ayat ini, hadis ini. Kira-kira ini masuk ke mana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun." Kata Nabi, jangan kamu berteman kecuali
dengan orang yang bertakwa. Jangan ada yang memakan makananmu kecuali orang la tusahib illa mu'minan. Jangan kamu berteman, kata Nabi, kecuali dengan orang yang beriman. Wala ya'kulu ta'amaka, dan jangan ada yang memakan makananmu illa taqiyun, kecuali orang yang bertakwa. Lantas ada tadi tukang pemabuk misalnya, enggak pernah salat, minta makan di rumah kita kasih apa enggak? Enggak boleh. Pelit kali ibu. Dibilangnya apa? Pelit kali. Kalau kita lihat hadis Nabi tadi, hadis Nabi tadi apa? Kata Nabi, wala ya'kulu ta'amaka, dan tidak boleh ada yang makan makananmu kecuali orang yang illa taqiyun, kecuali orang yang bertakwa. Artinya kita dengan orang maksiat, ahli maksiat itu tolong menolong itu enggak sama dengan orang beriman. Bukan berarti enggak boleh kita kasih makan dia, kalau hampir mati kasih aja. Tapi berbeda kalau kita kasih makan orang yang bertakwa. Tapi kan nggak mungkin kita tulis di rumah kita tidak dikasih air kecuali tulis mohon maaf, tidak diberi kopi, tidak diberi teh kecuali orang yang bertakwa. Datang orang bertamu rumah kita, apa kita tanya dulu, apa ibu orang bertakwa? Kalau bertakwa baru saya sediain apa? Air sirup. Karena, tapi kan ini hadis Nabi ya, bukan saya karang-karang kan? Wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyun, tidak ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Itu artinya para ulama mengatakan, utamakanlah yang memakan makanan kita adalah orang yang baik, yang bertakwa. Jangan orang enggak salat, bukan berarti enggak boleh sama sekali. Tapi kita utamakan apa? Orang yang bertakwa. Nah, kalau kadang-kadang ada orang tinggal di rumah kita, salat enggak mau, puasa enggak mau, yang ada mendatangkan bala saja dia. Apa? Makanya para ulama mengatakan, maksudnya ini adalah lebih utama kita berikan kepada orang yang bukan enggak boleh sama sekali. Gimana? Susah, itulah. Nah, itulah sama anak saya kadang-kadang juga susah sama. Padahal Nabi mengatakan apa ya? Muru as-sawiya ahadikum idza balagha sab'a sinina wa idza balagha 10 sinina fadribu 'alaiha. Kan gitu kata Nabi. Suruhlah anak-anakmu untuk mengerjakan salat jika sudah berumur 7 tahun. 7 tahun itu di bawah salat, ajarin salat. Apabila umur 10 tahun enggak salat maka pukul. Pukul apa di sini? Bukan berarti enggak salat hantam mati ke, bukan seperti itu. Itu pukul pendidikan. Tapi ini kadang-kadang anaknya enggak salat, ya biarin aja. Nak salat, iya mah, sampai itu aja. Karena anak sekarang capek dah suruh. Ya di mulutnya enggak bergerak badannya. Lengket jadi kasur. Kalau iya seharusnya kan kata Nabi suruh pukul. Cuma itulah kita nih.
terlalu sayang nggak menentu kepada anak, termasuk saya juga, itu susah. Tapi yang jelas itulah tadi, ya lebih utama yang memakan makanan kita lah orang yang bertakwa. Nah, dalam konteks tolong menolong, memberi makan itu kan tolong menolong. Artinya kita usahakan jangan sampai kita menolong orang yang memberi makan orang yang jadi musuh Allah, yang nggak salah berbuat maksiat. Kecuali kalau dia hampir mati kelaparan itu lain. Nah. Itulah kita buat pesta nih, kan makan. Kan tadi Nabi mengatakan wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Tidak ada boleh yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Apa lantas kita tulis itu? Yang diundang hanya orang yang bertakwa. Sweeping dulu. Berdiri di pintu gerbang masuk undangan, ya, ibu takwa apa enggak? Nih kalau enggak takwa pulang balik. Kan nggak mungkin. Makanya ya susah. Makanya diutamakan orang yang bertakwa. Makanya ibu-ibu kalau mengundang orang lihat juga orangnya. Kalau dia nggak pernah salat nggak usah undang aja. Betul, ini hadis Nabi. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Tidak ada boleh yang makan makananmu kecuali yang bertakwa. Jadi undang orang, misalnya ibu buat acara ya. Apa contoh acaranya? Nikah, walimah. Itu jangan undang lihat saja. Kalau orang nggak pernah dekat ke masjid, nggak pernah salat, ngasih nenggak, mabuk 24 jam, nggak usah undang aja dia. Nggak usah undang aja dia. Nah, kita undang aja orang-orang yang baik ya. Artinya yang kita yakini dia salat lah. Kayak ibu-ibu ini kan salat semua. Bapak undang. Cuman masalahnya kadang-kadang orang yang ngundang pun membuat maksiat. Ya buatnya keyboard lah, nyanyi yang mengandung maksiat. Ya. Kalau mengenai jenazah itu kalau dia asal Islam walaupun nggak salat tetap kita urus. Berbeda dengan makanan tadi. Walaupun dia nggak salat tetap kita salatkan dia. Ya, tetap kita tolong itu karena sudah kewajiban kita. Namanya fardu kifah. Fardu itu kan wajib. Kalau kita biarkan ya, nggak usah kita urus dia karena dia nggak salat. Bah matiin ya. Tabuh lautun dosa kita. Ada orang mabuk 24 jam misalnya. Bukan 24 jam mabuk dia, 50 jam dah lebih waktu. Mati dia. Ya, enggak apa-apa, asalkan dia Islam. Itu sudah berbeda, itu kewajiban kita. Selagi dia Islam. Masalah dia enggak pernah salah, urusan dia dengan Allah. Paham ya? Itu berbeda konteksnya. Itu memang kewajiban kita mengurus orang meninggal. Lantas kalau enggak kita urus dia, siapa yang urus dia? Kan salat itu kan salah satu kewajiban kita. Kewajiban kita yang 4 kan? Apa saja? Memandikan, apalagi? Mengafankan, mensalatkan, menguburkan. 4 saja kewajiban kita. Kalau enggak kita lakukan kita berdosa. Oh, kalau kita enggak mau mensalatkan boleh juga. Yang penting ada yang menyalatkan karena namanya fardu kifah. Apa itu fardu kifayah, Bu? Jika sudah ada orang yang melakukannya, maka kita terlepas. Jika ada orang yang melakukannya, maka kita
terlepas. Itu namanya apa tadi? Fardu kifayah. Itu omongan la aslalahu yang tidak ada usul-usulnya. Tidak ada hadis, potong hadis Nabi pun yang itu pikiran dia saja. Kecuali kalau ada larangan dari Nabi, misalnya ya Nabi mengatakan jangan kamu salat orang yang nggak pernah salat, orang yang mati nggak, itu nggak ada hadis Nabi. Yang ada Nabi asalkan dia Islam. Cuman Nabi pernah tidak mensalatkan orang yang mati dalam keadaan berhutang, tapi Nabi membolehkan sahabat lain mensalatkannya. Nabi mengatakan nafsul mu'mini mu'allaqun min dinihi hatta yuqda'an. Nyawa seseorang atau jiwa seseorang itu tergantung dengan hutang-hutangnya hingga dia dibayarkan. Cuman itu saja. Nabi tidak pernah tidak mau mensalatkan orang yang mati dalam keadaan berhutang. Tapi Nabi membolehkan sahabat yang lain. Sampai ada sahabat mengatakan, aku tanggung hutangnya ya Rasulullah. Baru kemudian Nabi mensalatkan. Tapi tidak ada sepotong hadis pun kita tidak boleh mensalatkan orang yang mati tidak salat. Itu hanya ungkapan mungkin karena terlalu bersemangat ya. Tapi sebenarnya setiap ucapan kita tentang hukum itu mesti ada dalilnya. Ya, urusan dia. Ya, kecuali kalau dia murtad. Kecuali kalau dia murtad, pindah agama, itu diurus sama agama yang ya. Paham ya? Jangan nanti lantas ada orang yang enggak salat, enggak ada yang mengurusnya, enggak ada yang mensalatkannya, dosa kita. Oh, masalah kita enggak mau salat, tapi mesti ada orang lain yang mensalatkan. Sama aja. Walaupun dia bunuh diri, tapi dia kan Islam. Masalah dosa bunuh diri itu urusannya dia dengan Allah. Janganlah kita buang aja ke laut dia. Kenapa? Dia mati bunuh diri. Jangan. Dosa kita. Ya, tugas kita selagi dia mati dalam keadaan Islam, Muslim atau Muslimah, walaupun dia ahli maksiat, kewajiban kita adalah mensalatkan, mengafankan, memandikan, mengafankan, menguburkan. Titik. Kalau tidak ada yang melakukannya, maka semuanya berdosa. Paham ya? Jadi jangan nanti ada pemikiran, nggak usah kita urus dia, biar kita buang ke hutan dia mayatnya, buang aja ke laut, kasih ikan hiu sana. Kenapa? Nggak pernah salat dia, si tenggen mabuk aja 24 jam, nggak boleh, berdosa kita. Paham ya? Ini perlu kita tegaskan, karena itu menyangkut kewajiban kita. Cuman kalau orang itu nggak mau, kita juga nggak mau. Siapa yang mau? Kita yakini dulu ada yang mau. Ya kan, maksudnya kan tugas kita kan mensalatkan. Ini kan kewajiban kita masih hidup. Mengafankan, memandikan, mengafankan. Ya lakukan saja, tanpa melihat yang penting dia mati dalam keadaan Islam. Masalah itu urusan dia dengan Allah. Saya pernah memberi ceramah takziah kepada orang yang mati dalam keadaan sedang berzina. Saya kasih ceramah takziah, tapi enggak saya singgung masalah itu. Dia mati dalam keadaan ditemukan meninggal dalam keadaan sangat diduga keras dia sedang berzina. Tapi tugas kita kan tidak melihat zina. Tugas kita adalah selagi dia Islam, Muslim dan Muslimah, tugas kita melaksanakan fardu kifayah. Saya termasuk menghibur
ahlul bait. Yang kita hiburkan ahlul bait, bukan yang meninggal. Yang meninggal itu enggak selesai urusannya di dunia ini. Nah, itu dia. Jadi jangan ambil sikap misalnya enggak usah kita urus. Jangan. Nanti kita akan bermasalah dengan Allah nanti. Paham ya? Dah, sudah berapa tadi? Kita ulang balik. Ini sudah lari kemana-mana. Pertama, dilarangan tolong menolong dalam hal riba. Yang kedua, tolong menolong dalam hal bisnis khamar. Yang ketiga, tolong menolong dalam hal sogok menyogok. Yang keempat, tolong menolong dalam hal makan. Kan makan tadi. Yang kelima, perhatikan di sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis dari sahabat Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Ini kata Ibnu Abbas. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. La'ana Rasulullah melaknat al-mukhannatsina minar rijal. Apa itu al-mukhannatsina minar rijal? Laki-laki yang kecewek-cewekan. Siapa dia? Al-mukhannatsina minar rijal. Wa mutarajjilati minan nisa, dan perempuan yang ke laki-lakian. Siapa? Tombol apa tomboy? Kayak mana contohnya? Kalau yang perempuan yang kecewek-cewekan itu mamus gamu. Kalau tomboy gimana? Gua kelung. Apa nengok? Itulah perempuan yang ke laki-lakian. Wa mutarajjilati minan nisa, perempuan yang ke laki-lakian. Dia perempuan tapi laki-laki dia, sikapnya, pakaiannya. Makanya Nabi mengatakan, dalam hadis lain disebutkan bahwa la'ana Rasulullah ar-rajulu yalbasul lubsatar rajuli. La'ana Rasulullah ar-rajulu yalbasul lubsatal mar'ati wal mar'atu talbasul lubsatar rajuli. Rasulullah melaknat, ya, berarti seorang laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki. Nah, kita lanjutkan hadis yang pertama tadi. La'ana Rasulullah melaknat al-mukhannatsina minar rijal. Berarti laki-laki yang kecewek-cewekan, wal mutarajjilati minan nisa. Wal mutarajjilati minan nisa artinya perempuan yang ke laki-lakian. Apa tadi namanya? Tombol apa tomboy? Tomboy. Fakal, kemudian Nabi mengatakan, ukhrijuhum min buyutikum, usirlah mereka dari rumah-rumahmu. Fa akhraja Rasulullah SAW fulan wa akhraja Umar bin Khattab fulan. Dan Nabi pernah mengusir si fulan, Umar bin Khattab juga pernah mengusir si fulan. Si fulan itu apa maksudnya? Yang laki-laki yang kecewek-cewekan dan perempuan yang disuruh usir oleh Rasulullah dari rumah kita. Nah, ini artinya apa? Kalau kita terima, kita perlakukan dia, itu hanya tolong menolong dalam hal yang tidak disukai dalam Islam. Kalau dia datang, assalamualaikum, apa kabar? Hei, kamu jangan gitu, kau nggak boleh masuk. Berani bilang gitu. Assalamualaikum, apa kabar mbak? Kau boleh masuk. Berani bilang itu. Ukhrijuhum min buyutikum, katanya, usirlah mereka dari rumah-rumahmu. Kecuali kalau dia apa tadi? Berubah. Tuh. Nah, ini kadang-kadang kan. Nah, tadi kan jelaskan Nabi melarang apa? Seorang laki-laki
Bahkan la'ana Rasulullah melaknat ar-rajulu, seorang laki-laki, yalbasu lubsatal mar'ati, seorang laki-laki yang memakai pakaian perempuan. Ada enggak seorang laki-laki yang pakai pakaian perempuan? Jarang ya. Pokoknya Nabi melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan. Kayak bencong-bencong itulah. Dia laki-laki tapi pakai pakaian perempuan, pakai BH, pakai skincare, pakai apa namanya? Pakai, pokoknya cantik dia, pakai baju perempuan. Enggak tahu kalau dia cewek. Waktu ngomong baru terkejut dia. Nah, kemana bah? Mendengar suaranya baru terkepak dia. Kita pikir dia, saya pernah lihat di Jawa itu, persis 100% kita pikir perempuan. Putih dia orangnya. Waktu ngomong baru terkepak kita. Rupanya suara laki-laki. Rupanya suara enggak bisa disembunyikan. Wal mutarajjilati min aba wal mar'atu talbasul lubsatal mar'ati wal mar'atu talbasul lubsatal rajuli. Dan Rasulullah melaknat seorang perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Ini banyak. Kalau tadi laki-laki memakai pakaian perempuan itu jarang ya. Tapi kalau perempuan memakai pakaian laki-laki banyak. Dari belakang kita pikir si Jul, ternyata begitu kita lihat dari depan Julia rupanya. Kenapa? Dia pakai baju kemeja, pakai celana jin, masukkan ke dalam, pakai topi, Gak tahu, kita pikir dia laki-laki. Ini kadang-kadang kan, mak minta uang, mak beli apa? Beli jin, celana jin. Kasih, nggak boleh sebenarnya, nggak boleh kasih. Karena itu pakaian bukan milik dia, milik laki-laki. Tapi hari ini bisa kita larang anak-anak sekarang? Bisa. Mamak kolot kali. Nah, itu dia ya. Ada pertanyaan, Bu? Silakan. Kalau mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya?